Ya, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama akan memulai ibadah KTB kita. Ya, kita bersyukur Tuhan memberikan kita waktu untuk menikmati Tuhan, khususnya dalam hari Minggu, hari yang mulia, hari yang diperintahkan Tuhan untuk kita khususkan dan kita kuduskan. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Engkau adalah Allah pencipta kami, Allah yang Maha Kuasa. Sungguh hati kami mengungkapkan syukur yang dalam karena kasih dan kemurahan Tuhanlah kami boleh bangun pagi ini dan kami boleh berada dalam Zoom meeting ini dan kami akan bersama-sama menikmati Tuhan dalam ibadah KTB SMA GKE Pangarina. Tuhan kiranya beserta dalam ibadah ini dan khususnya lagi ketika kami mendengarkan firman Tuhan hingga kami diberikan pengertian yang baik. Kuasa Roh Kudus menguasai kami sehingga kami dimampukan untuk berhikmat untuk mengerti kebenaran firman. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami mendoakan teman-teman kami yang masih belum bergabung pada saat ini. Kiranya Engkau menarik hati mereka untuk mereka bisa bersama-sama kami menikmati Tuhan pada hari Minggu yang suci dan mulia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Ku perlukan juru selamat. Adik-adik yang terkasih, kita membutuhkan juru selamat seperti yang lagu yang kita nyanyikan. Karena juru selamatlah yang menuntun jalan kita ketika kehidupan kita atau keadaan kita seringkali membawa kita pada jalan yang menyimpang. Nah, adik-adik yang terkasih, pada bulan ini diperingati sebagai Hari Reformasi Gereja. Dan khususnya GKE pada hari Minggu ini
memperingati hari tersebut, Hari Reformasi Gereja. Nah, dalam reformasi gereja ini terjadi itu dikarenakan ada penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran kekristenan pada tahun 500 tahun yang lalu. Dan adik-adik, mari kita melihat, kakak akan menayangkan video tentang bagaimana reformasi itu terjadi, yang khususnya pada kesempatan hari ini kita akan mengenal sejenak tokoh reformasi, yaitu Martin Luther, bagaimana sehingga dia bisa mencetuskan reformasi yang ada pada masa itu, sehingga reformasi saat ini pun bisa kita rasakan pengaruh-pengaruhnya. Nah, mari kita saksikan video berikut. Anak-anak, ada satu pertanyaan yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Dan pertanyaannya adalah pertanyaan yang sangat inti sekali ketika kita menjadi orang Kristen, yaitu apa itu beriman kepada Tuhan? Wah, kadang-kadang kita nggak terlalu pikirkan ya apa yang beriman kepada Tuhan. Kadang-kadang kita anggap itu berlalu begitu saja yang namanya beriman kepada Tuhan. Tetapi ada seorang yang hidup di tahun 1500-an yang sungguh-sungguh berpikir apa itu beriman kepada Tuhan. Namanya adalah Martin Luther. Martin Luther ini adalah seorang anak dari pasangan Hans Luther dan Margareta yang adalah seorang dari keturunan orang-orang yang menambang di tambang. Ya, dia adalah seorang yang bekerja di tambang. Dan Martin Luther sejak kecil sudah diminta oleh ayahnya masuk ke sekolah hukum. Karena sekolah hukum adalah sekolah yang paling baik, yang paling tinggi saat itu. Sehingga Martin Luther kecil pun sudah diarahkan masuk ke sana. Sampai akhirnya pada usianya yang ke-17 tahun, Martin Luther masuk ke sekolah hukum yang bernama Universitas Erfurt. Di sana dia belajar hukum dengan baik. Di sana dia sangat menggeluti hukum dan belajar dari banyak sekali orang-orang besar tentang hukum yang baik seperti apa. Dan di sana ketika jam kuliah sudah selesai, jam sekolah sudah selesai, Martin Luther biasanya berjalan-jalan di taman. Ketika dia sedang berjalan-jalan di taman, dia melihat ada satu patung. Bagaimana Tuhan Yesus memegang pedang dan mengacungkan pedang itu. Kemudian Martin Luther berdiri di depan patung itu, dan Martin Luther melihat patung itu terus, menatapnya dengan tajam. Kemudian Martin Luther pergi. Besoknya demikian, besoknya terus seperti itu. Maka Martin Luther terus memperhatikan patung itu. Kira-kira kenapa ya anak-anak Martin Luther memperhatikan patung itu? Apakah karena patung itu indah? Ya, memang patung itu bagus. Tetapi ada hal lain yang Martin Luther sedang pikirkan, yaitu ketika dia beriman kepada Tuhan, bagaimana saya tahu bahwa saya diterima oleh Tuhan? Martin Luther melihat Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memegang pedang, yang akan menghakimi dia. Ini pikiran dia waktu itu. Karena apa? Karena dia tahu diri dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan segera menghakimi dia. Sehingga dia tidak bisa berkata dengan gampang, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Aku percaya kepada Tuhan, beriman. Tidak bisa. Bergumul begitu rupa Martin Luther. Dia begitu ketakutan. Bagaimana saya yakin bahwa iman saya diterima oleh Tuhan? Maka pergumulan ini adalah pergumulan yang terus-menerus. Tidak satu hari, 2 hari. Bertahun-tahun Martin Luther gumulkan bagaimana beriman kepada Tuhan yang benar. Sampai akhirnya ketika dia sudah selesai sekolah di Erfurt, dia pulang ke rumahnya di kota lain. Kemudian dia masih bergumul juga tentang hal ini. Sampai satu ketika dia memutuskan untuk kembali ke Universitas Erfurt untuk meneruskan studinya di dalam bidang hukum. Di dalam perjalanan dia kembali, awan sudah begitu gelap sekali. Martin Luther mulai lihat ke awan, ini gelap sekali, ada apa ya? Kemudian di tengah perjalanan itu,
Dia mengendarai kereta kudanya, tiba-tiba ada petir menyambar dengan keras sekali. Sampai-sampai membuat Martin Luther tersungkur, dia terjatuh ke tanah. Dan dia bersujud dan dia berteriak, "Oh Santa Ana, selamatkan saya, selamatkan saya." Martin Luther pikir petir itu adalah penghakiman dari Tuhan atas dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga ketika petir itu sampai, Martin Luther berteriak, "Santa Ana, selamatkan saya." Kenapa berdoa kepada Santa Ana ya? Santa Ana adalah santa yang melindungi para petambang, ya, para orang-orang yang bekerja di tambang. Dan papanya Martin Luther kan orang yang bekerja di tambang. Sehingga Luther percaya bahwa Santa Ana pasti akan melindungi dia juga. Dia berteriak kepada Santa Ana dan dia berjanji, "Santa Ana, kalau saya diselamatkan, saya akan masuk ke dalam biara. Saya akan masuk ke dalam biara." Betul saja, malam itu Luther bisa sampai ke Universitas Erfurt dengan selamat. Dan dia langsung memberesi pekerjaannya di sana, memberesi buku-bukunya di sana. Di dalam beberapa minggu kemudian, Martin Luther langsung masuk ke dalam satu biara Agustinian. Di biara itu dia mencari tahu apa itu beriman kepada Tuhan. Dan di sana banyak sekali orang yang mencari tahu beriman kepada Tuhan dengan cara berpuasa. Kemudian dia banyak sekali membaca buku-buku. Kemudian dia bisa terlentang semalam-malaman di lantai yang begitu dingin, tidak pakai baju hangat sama sekali. Dia mencari tahu apa itu beriman kepada Tuhan. Dan Martin Luther lakukan ini semua. Dia melakukan segala sesuatu, bahkan yang orang lain tidak lakukan pun dia lakukan. Dia puasa dengan giat, dia memberikan persembahan dengan giat, dia bekerja dengan giat sekali. Dia mau dirinya diterima oleh Tuhan. Dia mau usahanya itu dipakai untuk bisa membuat dirinya diterima oleh Tuhan. Tetapi itu tidak berguna. Martin Luther tetap merasa gelisah di dalam hatinya, saya tidak diterima oleh Tuhan. Sampai satu ketika Johann von Stoppitz melihat Martin Luther yang begitu gelisah, yang setiap hari, setiap malam, setiap menit bahkan bisa datang kepadanya untuk mengakui dosa, mengakui dosa, mengakui dosa. Von Stoppitz melihat kasihan anak ini, maka von Stoppitz mengutus Martin Luther ke sekolah Wittenberg. Di Wittenberg, Martin Luther belajar mendalami Alkitab di sana. Dia belajar banyak sekali hal. Tetapi ada banyak sekali pergumulan Martin Luther yang makin tidak bisa dijawab saat itu. Yang makin membingungkan saat itu. Sehingga satu ketika Martin Luther mendapatkan kesempatan untuk pergi ke kota Roma. Kota Roma adalah kota yang dianggap suci waktu itu. Kota Roma adalah kota yang dianggap orang-orang yang kudus, orang-orang dekatnya Tuhan, orang-orang yang tidak seperti orang biasanya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Maka Martin Luther datang ke sana, sampainya di kota Roma, dia bersujud ke tanah dan mengatakan, "Oh, kota yang begitu suci, kota yang begitu kudus di hadapan Tuhan." Tetapi sambil dia berkata demikian, dia sambil melihat ada orang-orang yang mencuri, ada orang-orang yang membunuh, ada orang-orang yang korupsi, bahkan imam-imam pun, orang-orang yang bekerja di gereja pun hidupnya tidak setia, hidupnya penuh dengan dosa, penuh kebohongan, penuh pencurian, penuh permainan uang, dan seterusnya. Maka Martin Luther semakin ke sana semakin bingung. Bukannya ini kota yang kudus, bukankah ini kota yang suci, yang dipersembahkan untuk Tuhan? Tapi kenapa ya orang-orangnya seperti ini? Apakah kesucian berarti sama dengan dosa? Wah, ini semakin membuat Martin Luther bingung sekali. Tidak karu-karuan, sampai dia pulang ke universitas ya, ke tempat dia belajar, dia masih kebingungan. Apa itu beriman kepada Tuhan? Kenapa harus beriman kepada Tuhan? Dan akhirnya dia menemukan itu ketika dia semakin mendalami kitab suci, semakin pelajari apa yang Alkitab mau katakan, apa yang Alkitab mau sampaikan. Dia pelajari dengan serius, dengan dalam sekali. Dia mempelajari banyak kitab-kitab. Salah satunya adalah kitab Mazmur, kitab Roma, kitab Galatia, dan kitab Ibrani. Dia pelajari setiap kitab-kitab itu. Dan dia menemukan satu hal. Bahwa iman yang sejati adalah iman yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, anak-anak sekalian, seperti apa ya iman yang sejati? Kita
perlu tahu ini baik-baik. Kita perlu tahu ini dengan benar. Karena kalau tidak, kita akan kebingungan seperti Martin Luther. Tidak tahu kenapa harus beriman pada Tuhan. Tetapi Martin Luther sudah menemukannya di dalam Alkitab. Maka anak-anak sekalian, mari kita mencarinya. Mari kita sama-sama memperhatikan di dalam kitab suci kita. Apa itu iman yang sejati. Adik-adik, kita sudah menyaksikan cuplikan video tentang Martin Luther, bagaimana dia bergumul dengan imannya. Nah, dari pergumulan ini, adik-adik, dia melihat di sekelilingnya banyak sekali dosa, walaupun itu di dalam kota yang suci. Nah, maka pada saat itu, adik-adik, ketika terjadi di Roma pada saat itu ada penjualan surat penghapusan dosa, di mana orang-orang yang bisa memberikan uang untuk membeli penghapusan dosa, maka dosanya bisa dihapus dan masuk surga. Nah, itulah hanya salah satu dari yang ditentang oleh Luther. Karena pada saat itu ketika dia mempelajari firman Tuhan, bahwa tidak ada usaha manusia yang bisa menyelamatkan diri, walaupun itu dengan membeli surat yang ditawarkan oleh orang Roma pada saat itu. Nah, itu adalah penyimpangan-penyimpangan yang ditentang oleh Martin Luther. Nah, dalam kisahnya yang begitu dalam ya, pada saat itu Martin Luther menjadi orang yang dibenci oleh orang Roma, khususnya para biarawan dan yang bekerja untuk gereja Roma, karena dia menentang itu dan dia pun dikucilkan. Nah, pada saat itu perjuangannya untuk mereformasi gereja dan memperbaiki ajaran yang murni, yang berdasarkan Alkitab itu ternyata Tuhan pimpin, walaupun dengan penderitaan yang begitu menyiksanya. Nah, ini adalah semangat reformasi bagi kita, adik-adik. Zaman ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak bersesuaian dengan Alkitab. Karena banyak pemikiran-pemikiran manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tujuan-tujuan manusia hanya untuk memperkaya diri, untuk supaya kehidupannya lebih baik, tetapi mereka tidak mengutamakan Tuhan, terlebih lagi mereka meninggalkan kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Nah, karena itu mari kita memiliki semangat adik-adik untuk menikmati hasil dari reformasi ini dengan belajar firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita belajar dari firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan kita dan semakin kita dimengerti apa itu beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan adalah kita mencintai Tuhan dengan cara kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Percuma kita mengatakan beriman kepada Tuhan, tetapi seperti yang dilihat Martin Luther, ada pencurian, ada korupsi, ada kejahatan yang terjadi. Nah, dengan kita belajar firman Tuhan, maka Tuhan akan menuntun sikap kita dan beranugerah agar kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Nah, itulah salah satu semangat reformasi yang harus kita miliki. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Silahkan Kak Arnis akan membawa kita dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan baik ini. Kami akan bersama-sama sekali lagi mendengar firman Tuhan. Biarlah seperti Martin Luther yang haus akan kebenaran, demikianlah kami diberikan dorongan untuk haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa itu beriman kepada Tuhan
dan kami dimampukan untuk melakukannya melalui pengenalan firman yang kami dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua, dan kiranya Tuhan juga menuntun Kak Arnis dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman ini dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Katri. Nah, adik-adik, kita akan membahas pertanyaan ke-8. Bentar. Minggu kemarin kan udah tuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih Allah itu melaksanakan dekret-dekretnya atau ketetapan-ketetapannya. Jadi, Allah melaksanakan ketetapan-ketetapannya yaitu dalam karya, penciptaan, dan providensi. Jadi Allah menciptakan, Allah juga yang memelihara. Nah, Allah itu selalu bekerja, ya. Allah itu nggak pernah berhenti bekerja, ya. Di saat kita beristirahat pun Allah bekerja. Ya, jadi Allah itu selalu bekerja untuk menjalankan rencana kekalnya. Ya, dan membuat segala sesuatu itu jadi seturut dengan ketetapan-ketetapannya tadi. Nah, Allah melaksanakan ketetapan-ketetapannya itu dengan dua cara kan, yaitu penciptaan dan providensi. Nah, yang pertama penciptaan. Dia menciptakan segala sesuatu. Ya kan? Bumi dan segala isinya itu diciptakan oleh Allah. Nah, dan segala sesuatu itu juga bekerja seperti yang dikehendaki Allah. Nah, coba kita buka Mazmur 135 ayat 5 sampai 6. Buka Alkitabnya, Mazmur 135 ayat 5 sampai 6. Kakak bacain ya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Kita tahu Allah itu maha besar. Allah menciptakan kita seturut dan sesuai dengan kehendaknya. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan binatang-binatang, Allah menciptakan tumbuhan-tumbuhan, bahkan Allah menciptakan manusia. Itu sudah seturut dengan kehendak Allah, sudah seturut dengan tujuannya Allah, dan juga apa yang Allah ciptakan itu nggak ada yang nggak berguna. Semuanya bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, kita juga sebagai manusia kan, kita ini gambaran dari Allah, ya. Nah, jadi Allah menjalankan ketetapannya itu dengan
Dia menciptakan. Yang pertama dia menciptakan ya, dia menciptakan alam dan segala isinya, manusia. Terus dia juga memelihara. Nggak mungkin Allah menciptakan tapi dia tidak memelihara. Pasti Allah menciptakan, Allah juga yang memelihara. Kita lihat di providensi. Ya. Nah, itu ada di Mazmur. Nah, bisa kalian baca sendiri nanti ya. Mazmur 104 ayat 10 sampai 30. Jadi di Mazmur itu sudah dijelaskan bahwa Allah itu memelihara segala yang Dia ciptakan. Kita lihat Allah itu memberi minum segala binatang di padang. Ya. Nah, segala binatang liar, binatang buas, binatang apapun yang ada di dunia ini, itu Tuhan beri minum. Tuhan yang pelihara dengan caranya Tuhan. Ya, baik itu binatang yang besar, baik itu binatang yang kecil sekalipun, semut sekalipun Tuhan pelihara loh. Ya. Tuhan bekerja binatang itu bekerja mencari makan ya seturut dengan kehendaknya Tuhan. Kan ada caranya Tuhan, gimana Tuhan memelihara mereka. Ya. Mungkin kita bisa, kalau di IPA itu ada yang namanya rantai makanan ya. Iya kan? Jadi dari yang terkecil, hewan yang terlemah dimakan sama hewan yang mungkin lumayan kuat, terus yang lumayan kuat ini juga dimakan oleh yang lebih kuat lagi gitu kan. Itu namanya rantai makanan. Kakak juga nggak terlalu mempelajari ya kalau yang tentang IPA. Jadi segala sesuatu itu diciptakan, dengan tujuannya masing-masing. Nah, terus juga apakah Allah cuma memelihara binatang-binatang di padang? Apakah Allah memelihara cuma harimau? Apakah Allah memelihara gajah? Enggak kan? Allah juga memelihara tumbuh-tumbuhan, hutan-hutan. Nah, gimana Allah memberikan memelihara tumbuh-tumbuhan ini? Allah memeliharanya dengan menurunkan hujan. Ya kan, Allah memberikan tumbuh-tumbuhan, hutan itu dengan mengirimkan hujan. Nah, lihat. Ada banyak hutan yang ada di dunia ini. Di seluruh negara itu pasti ada hutan kan. Nah, Allah memeliharanya dengan mengirimkan hujan. Terus juga ada sungai-sungai yang mengairi di sekitaran hutan. Dan juga kalau sungai ini kan bukan cuma untuk sungai kan kehidupannya, tapi juga untuk menghidupi binatang, bahkan juga manusia. Kita minum dari mana? Dari mata air, dari sungai. Ya mungkin enggaknya yang sungainya langsung kok kita minum airnya kan, tapi cuma disaring, tapi itu tetap juga dari sungai. Nah, kita itu sebagai wakilnya Tuhan kan di dunia ini, sudah sewajarnya dan seharusnya kita juga memelihara, sudah jadi tanggung jawab kita untuk memelihara sebagian ciptaan Tuhan. Ya, seperti kita memelihara lingkungan kita, seperti hutan, dan juga binatang-binatang. Contohnya, kita memelihara, Tuhan kan memelihara binatang-binatang liar kan. Ya, di semua binatang. Ya kan? Segala tumbuhan Tuhan pelihara. Nah, kalau misalnya binatang
peliharaan kita nih, binatang peliharaan kita kayak anjing, kucing, itu kita pelihara, itu kita kasih makan nggak? Kita kasih makan kan? Kita bertanggung jawab untuk memberi makan peliharaan kita. Terus juga kalau tanaman-tanaman, kita tanam tanaman. Kalau kita nggak siram, mati dong. Kita bertanggung jawab untuk menyiram tanaman kita tersebut. Nah, demikian juga Tuhan. Kalau Tuhan nggak pelihara semua ciptaannya, apa yang terjadi? Ya matilah semuanya kan. Nah, oke Bella. Nah, demikian juga kita sebagai wakilnya Allah, itu juga harus bertanggung jawab dengan memelihara apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, gitu kan. Kita menjaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, kalian tahu kan akibatnya kalau kita membuang sampah sembarangan, apalagi kalau di hutan, di sungai, itu bisa jadi banjir, jadi ekosistem itu rusak, terus juga kita buang sampah di laut, itu dampaknya bagi hewan-hewan yang ada di laut. Terus juga perburuan, ya, perburuan liar. Nah, kenapa sih banyak binatang-binatang yang apa tuh namanya, punah? Kenapa? Ya salah satunya karena perburuan liar itu. Ya kita, Tuhan memang sudah kasih kita boleh makan segala sesuatu yang Tuhan berikan kan, binatang-binatang Tuhan sudah kasih, tumbuh-tumbuhan juga sudah Tuhan kasih untuk kita bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya untuk kita bisa makan gitu kan. Nah, tapi kalau kita makan, kalau kita ambil, ya kita tanam lagi dong kalau tumbuhan. Nah, kalau hewan juga jangan diambil-ambil terus, jangan diburu-buru terus, jangan dimakan-makan terus. Kalau kita juga harus pelihara dong, iya kan? Biar hewan itu tidak punah. Terus juga tumbuh-tumbuhan juga ada kan yang langka, ada yang bahkan hampir punah. Contohnya kayak apa sih? Tanaman yang dari Kalimantan Tengah itu apa namanya? Kantong semar. Nah, kantong semar dulu, kalau zaman dulu di sekitaran rumah kakak aja ada loh kantong semar. Tapi sekarang itu susah banget nyarinya gitu. Nah, terus juga kalau binatang-binatang banyak kan yang hampir punah karena perburuan, karena ekosistemnya rusak gitu. Contohnya aja kayak orang utan sekarang. Itu karena diburu, makanya dia hampir punah. Nah, dulu zaman kakak waktu kecil, kakak bisa tuh lihat orang utan masih berkeliaran di seberang sungai Kahayan. Ada loh, banyak loh dulu. Kakak pernah lihat. Tapi kalau sekarang, jangankan ngelihatnya aja. Aduh, susah banget itu dicari. Dan sekarang kan cuma ada di penangkaran-penangkaran. Dan juga di salah satunya kan di Tanjung Puting. Ya, dan sisanya memang sudah sangat miris ya. Jadi kita harus menjaga eh, apa yang sudah Tuhan kasih, kita jaga, kita lindungi. Nah, bentar-bentar. Nah, terus juga ada Tuhan menciptakan binatang malam atau binatang nokturnal ya. Dia mencari makan
di malam hari. Contohnya kelelawar. Tuhan menciptakan, ada yang binatang yang mencari makan di siang hari, ada juga yang di malam hari. Nah, kayak kelelawar, terus apalagi apa ya, hewan yang mirip monyet itu yang kecil banget, aku lupa namanya. Ya itu lumayan banyak sih binatang-binatang yang Tuhan ciptakan mencari makan di malam hari. Nah, jadi dia kerjanya cari makannya itu di malam hari, terus siangnya dia beristirahat. Jadi kebalik ya, kebalik kayak manusia. Manusia harusnya istirahat di malam hari dan bekerja di siang hari. Nah, jadi semua yang Tuhan ciptakan itu pasti Tuhan pelihara, ya. Tuhan nggak akan pernah meninggalkan atau melalaikan tugas Tuhan, gitu kan. Dia pelihara, dia menciptakan, dia juga yang pelihara. Nah, demikian juga kita manusia. Apakah kita perlu khawatir dengan apa yang akan terjadi pada hari esok dengan kita? Kita nggak perlu khawatir kan sebenarnya. Tuhan pelihara kok binatang-binatang, Tuhan pelihara kok tumbuh-tumbuhan. Di Matius 6 ayat 28 sampai 30 juga dikatakan kan, bunga bakung yang sedemikian indahnya aja Tuhan pelihara. Raja Salomo aja bajunya nggak seindah dengan bunga bakung yang ada di taman gitu kan. Bunga bakung yang tumbuh gitu. Jadi apakah kita perlu khawatir dengan kehidupan kita selanjutnya, masa depan kita gitu kan? Enggak kan? Ya jadi kita berjuang, berusaha untuk kita harus percaya bahwa Allah itu sudah menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita, ya. Yakin dan percaya dan imani tadi, seperti Martin Luther tadi kan, mengimani dan juga melakukan. Imani apa yang kita percaya, imani bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita, untuk masa depan kita, dan imani bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Ya. Sesulit apapun masalah yang kamu hadapi, sesulit apapun perjalanan hidup kamu, kamu harus yakin bahwa ya Tuhan memelihara kita. Ada rancangan yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tuh. Banyak sekali binatang-binatang yang Tuhan pelihara, yang Tuhan ciptakan. Nah, segala yang bernapas itu bergantung kepada Allah. Ya. Nggak ada satupun manusia yang tidak bergantung kepada Allah. Nggak ada satu makhluk hidup pun yang tidak bergantung kepada Allah. Ya, semua yang bernapas, itu binatang, tumbuhan, manusia, itu semuanya bergantung kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan kita nafas kehidupan. Apalagi kita manusia kan, bukan cuma nafas kehidupan, kita adalah makhluk sempurna yang diciptakan Allah. Ya, kita dikasih akal pikiran, ya, bukan cuma nafas tapi akal pikiran, melebihi makhluk hidup lainnya. Jadi kita harus hidup dengan akal kita, dengan akal budi kita, bukan cuma untuk memikirkan apa yang baik dan benar, tapi juga akal budi gimana kita mengasihi orang lain, gimana kita mengasihi sesama kita, gimana kita
harus menyenangkan hati Tuhan, gimana kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan cara yang benar. Nah, semua hal dalam dunia ini merupakan contoh yang menunjukkan bahwa Allah melaksanakan ketetapan-ketetapannya di dalam penciptaan. Jadi, apapun yang ada di dunia ini itu merupakan contoh ya, yang menunjukkan bahwa Allah melaksanakan ketetapan-ketetapannya dalam penciptaan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Caca, Ajeng, siapa lagi? Rere? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang ketetapan-ketetapan Allah atau yang lainnya? Tentang penciptaan, providensi? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Oke. Sudah jelas nggak, Kakak? Pelajarannya sudah jelas nggak? Tentang penciptaan, tentang pemeliharaan Allah? Lumayan, Kak. Lumayan. Berarti ada yang belum jelas dong? Ingat ya, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu pasti dipelihara oleh Allah ya. Nah, apalagi Caca kan, Caca lagi di luar nih ya. Di Malang ya Caca. Iya, Kak. Nah, pasti sendirian kan, nggak ada orang tua. Dan kakak dengar kamu ngekos ya, nggak di asrama. Ngekos, Kak. Nah, jadi tetap ya andalkan Tuhan di segala situasi. Tetap percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan Caca dan juga Tuhan jaga Caca dan lindungi Caca di sana. Amin. Terus kalau Rere belum berangkat ya ke Jakarta? Rere kayaknya tahun depan. Oh. Oke Kak,